Assalamualaikum, halo sobat belajar, selamat datang di live classes matematika. Ayo belajar, kembali lagi nih bersama kakak Kak Denny. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menemani sobat belajar sekalian untuk mempelajari materi kelas 8. Oke, jadi kita akan mempelajari materi kelas 8 nih. Materinya apa tuh kak? Nah, materinya udah ada judulnya di sini. Tapi sebelum masuk ke materi, gimana nih kabar sobat belajar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, nah kita mau masuk ke materi. Di sini udah terpampang judul di belakang kakak, ada judulnya Teorema Pitagoras. Subjudulnya kelihatan nggak? Kelihatan ya, rumus jauh sebelum tahun Masehi gitu. Jadi kebayang nggak sih sobat belajar, ada rumus matematika nih dari sebelum tahun Masehi gitu. Jadi before century atau sebelum Masehi, SM. Nah, apa tuh rumus apa tuh? Nah, di sini ada logikanya dulu nih, logika dari pembuatan rumus. Logikanya gimana kak? Logikanya adalah penjumlahan dari kuadrat suatu sisi ditambahkan kuadrat satu sisi menjadi satu sisi yang lain. Dengan kata lain, nah sobat belajar bisa kan nih bentuk. Di sini ada tulisan A ya sebenarnya, kelihatan. Di sini ada A, ada B, ada C. Nah, di sini ini adalah penjumlahan dua sisi, yaitu sisi A dikuadratkan menjadi sebuah persegi kan ya, berarti kuadrat adalah luas persegi. A kuadrat, nah kalau di sini jangan, berarti A kuadrat ini adalah A kuadrat. Lalu di sini kita punya sisi B misalnya, jadinya B kuadrat. Nah, hasilnya adalah sisi yang ini nih, C, yaitu berarti C kuadrat. Udah kebayang belum nih berarti rumus apa yang akan kita bahas? Berarti kita punya tadi ada A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini adalah rumus ya dari penjumlahan kuadrat suatu sisi menghasilkan satu sisi yang lain. Gak percaya, kita coba ya. Jadi kita coba kalau di sini kita punya sisi 3. Kalau sobat belajar masukkan sisinya 3, lalu ada sisi 4. Dan kita hitung dahulu deh, 3 berarti luas perseginya adalah 3 dikali 3, yaitu 9. Lalu 4 berarti luas sisinya adalah 4 dikali 4, itu adalah 16. Jadi 3 ditambah 16 adalah 25. Akar dari 25 yaitu sisinya di sini 5. Nah, itu adalah sebenarnya rumus yang sudah ditemukan jauh sebelum tahun Masehi nih sobat belajar. Rumus apakah itu? Udah terbayang ya berarti ya. Jadi rumus Pitagoras. Jadi 1800 tahun sebelum Masehi sudah ditemukan. Nah, namanya tablet ya, tablet Babylonian. Ini ada susunan-susunan angka. Nah, seperti tadi ya, 3, 4, 5, lalu ada yang lainnya kan. Ada 5, 12, 13 dan Triple-Goras yang sudah terkenal gitu. Jadi tablet ini ditemukan dan diperkirakan berusia 1800 tahun sebelum Masehi dan tersusun atas tulisan-tulisan Triple Pitagoras. Jadi kebayang ya bahwa rumus ini tuh ternyata sudah ada 1800 tahun sebelum Masehi nih sobat belajar. Ditemukan 15 pasang angka, berarti 3 urutan angka yang membentuk Triple Pitagoras sebanyak 15, dan diyakini itu adalah Pitagoras awalnya. Nah, ada lagi nih sobat belajar bahwa ternyata di zaman Mesir kuno juga menggunakan Pitagoras. Gimana? Yang tadinya 3 sisi menjadi dibagi jadi 12, lalu dilipat sehingga menjadi 3, 4, dan 5 bagian. Ini merupakan penggunaan Pitagoras jauh sebelum tahun Masehi juga nih, yaitu di zaman Mesir kuno. Jadi sudah menggunakan Pitagoras untuk membuat segitiga gitu nih sobat belajar. Jadi itu nih kira-kira yang akan kita bahas. Jadi apa sih Pitagoras itu dan apa aja ya selain tadi yang sudah kita bahas penggunaan Pitagoras di kehidupan sehari-harinya nanti. Jadi tertarik untuk menyaksikan? Kalau gitu sobat belajar bisa siap-siap dulu nih. Kita ambil pensil, pulpen, dan juga kertasnya karena kita akan segera masuk ke dalam materinya. Kalau sudah siap, kita fokus, dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, sobat belajar, sebelum masuk ke Pitagorasnya, nah,
kakak mau kasih berita unik dulu nih. Ternyata tidak hanya 2 tadi penggunaan Pitagoras, ada 350 cara untuk membuktikan rumus Pitagoras itu sendiri. Gimana tuh caranya ya? Nanti sobat belajar bisa cari-cari ya, ada 350 lebih cara untuk membuktikan teorema Pitagoras. Membuktikan apakah? Buktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat adalah C kuadrat, atau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, itu merupakan sekilas saja info dari kakak. Lalu kita masuk ke dalam teoremanya nih. Apa sih Pitagoras itu? Teorema Pitagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam mencari satu sisi segitiga ya. Menentukan panjang salah satu sisi segitiga. Dan segitiganya juga merupakan segitiga siku-siku nih sobat belajar. Jadi Pitagoras berlaku untuk mencari satu sisi segitiga dan segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Itu yang dimaksud dengan teorema Pitagoras ya. Jadi udah kebayang ya. Kalau kita mau menggunakan Pitagoras, kita harus tahu kondisinya dulu. Kondisinya apa? Yaitu punya 2 sisi. Nah, dan itu segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Tahu kan ya segitiga siku-siku bentuknya gimana kak? Segitiga siku-siku berarti sobat belajar punya segitiga, lalu ada sudut siku-sikunya 1. Jadilah segitiga siku-siku. Oke, square triangle. Nah, next, coba kita lihat di sini kita punya sifat teorema Pitagoras atau nih syarat nih. Selain tadi adalah definisinya, berarti definisi itu bersambungan dengan syaratnya nih. Jadi syarat dari teorema Pitagoras sendiri itu ada 2 sobat belajar. Apa aja? Nah, syaratnya sama dengan definisi tadi sebenarnya, ditarik dari definisi, maka jadilah syarat. Syaratnya apa? Yaitu hanya untuk segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Berarti yang tadi ya, rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Oke. Lalu yang kedua syaratnya, karena teorema Pitagoras hanya mencari satu sisi ya, maka 2 sisi lainnya harus diketahui terlebih dahulu nih sobat belajar. Jadi itu adalah 2 syarat untuk menggunakan teorema Pitagoras. Yang pertama, segitiganya harus segitiga siku-siku terlebih dahulu. Oke ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan Pitagoras untuk segitiga siku-siku. Lalu setelah kita tahu bahwa segitiga siku-siku, kita harus tahu juga 2 sisi yang sudah diketahui untuk mencari sisi ketiganya. Nah, kalau misalnya di sini rumusnya sudah tertulis nih, rumus teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, berarti sobat belajar butuh setidaknya 2 ya, butuh setidaknya 2. Kalau untuk mencari C kuadrat, maka sobat belajar butuh A dan B. Nah, dan seterusnya kalau mau mencari A, berarti B dan C harus sudah diketahui. Oke. Lalu apa nih kak? A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Oke, seperti gambar segitiga siku-siku dulu ya. Jadi gambar segitiga siku-siku. Kita perkenalan A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Atau ABC deh. Kita tahu dulu ABC itu apa. A biasanya adalah alas dari sebuah segitiga. Atau di bawah dah letaknya. Segitiga siku-siku dan menjadi alas. Kan segitiga rumus luasnya sobat belajar udah tahu ya. Segitiga luas segitiga rumusnya alas kali tinggi, berarti segitiga punya alas dan juga punya tinggi. Oke, kakak hapus, kita nggak cari luas segitiga. Nah, berarti kita A itu menggunakan alas, atau A itu alas dari sebuah segitiga. Lalu B itu apa? B itu tinggi segitiga nih, B aja B. Nah, B itu tinggi segitiga, dan C berarti sisi miring ya. Nah, penekanan kakak sebenarnya hanya di sisi miring aja, yaitu C. Sobat belajar hanya perlu mengetahui sisi miring yang mana. A dan B terbalik boleh. Kenapa? Karena operasi dalam A dan B yaitu penjumlahan. Maka kalau terbalik sobat belajar boleh nih. Oke ya. Jadi kalau A-nya yang bawah boleh, A yang bawah boleh, B yang di bawah juga boleh. Yang penting C-nya tidak terbalik. C adalah sisi miring. Sisi miring yang mana kak? Sisi miring adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-sikunya. Karena segitiga siku-siku ya.
sudut siku-sikunya adalah yang ini nih, maka sisinya berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Maka inilah sisi terpanjang. Sisi miring itu adalah sisi terpanjang, atau nama matematikanya adalah apotema. Oke ya, itu jadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sisi alas ditambah sisi tinggi sama dengan sisi yang terpanjang. Nah, itu adalah penjumlahan. Jadi, penjumlahan dua sisi yang lebih pendek adalah sisi yang terpanjang. Maka, nantinya sobat belajar juga pasti akan menemukan yang dicari bukan sisi terpanjang lagi, tapi A-nya misal. Nah, kalau A kuadrat berarti sobat belajar punya rumus C kuadrat min B kuadrat. Dan seterusnya kalau B juga kan B kuadrat, berarti sobat belajar punya rumus C kuadrat min A kuadrat. Jadi ada 3, nah tapi sobat belajar hanya butuh 1 aja. Dan sisanya hanya dipindahkan ruas. Oke, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu adalah rumus teorema Pitagoras. Dan tadi ada 2 syaratnya, yaitu segitiga siku-siku dan 2 sisinya harus diketahui terlebih dahulu. Oke, nah kegunaannya apa nih Kak? Kegunaan dalil teorema Pitagoras. Nah, kegunaannya di sini sobat belajar bisa lihat bahwa tadi ya yang sudah kita ketahui, Pitagoras kan berdasarkan definisinya mengetahui salah satu sisi segitiga gitu. Segitiganya segitiga siku-siku. Nah, dari segitiga itu sobat belajar bisa mengetahui banyak nih. Apa tuh yang bisa diketahui? Yaitu diagonal persegi. Bisa ya, diagonal persegi ataupun persegi panjang. Lalu ada lagi diagonal ruang. Jadi kalau di sini diagonal persegi nih di bangun datar. Nah, kalau di diagonal ruang berarti ini bangun ruang. Nah, jadi nantinya sobat belajar akan banyak menggunakan nih rumus Pitagoras, khususnya di materi geometri seperti ini, yaitu entah nanti bangun datar, belajar bangun datar, ataupun belajar tentang bangun ruang, kubus, balok, dan lain-lainnya. Nah, kalau di bangun datar, Pitagoras digunakan untuk mencari diagonal, lalu mencari tadi sisi segitiga, mencari diagonalnya juga mencari diagonal persegi dan juga persegi panjang ya. Ingat ya, untuk diagonal yang dicari oleh Pitagoras biasanya persegi dan persegi panjang aja. Lalu untuk diagonal ruang, berarti diagonal ruangnya bisa diagonal bangun kubus dan juga balok. Oke, jadi itu 2 kegunaan dari dalil teorema Pitagoras. Yang tadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, jadi untuk lebih jelasnya kakak punya gambar persegi. Nah, yang mana tuh Kak diagonal? Kalau sobat belajar belum kebayang diagonal, pastinya udah tahu dong ya. Diagonal itu yang mana? Diagonal. Nah, kalau dari gambar di sebelah kakak ini ada gambar ABCD, yaitu persegi panjang ya, persegi panjang ABCD, maka diagonalnya adalah yang ini DB. Oke, diagonal garis miring. Nah, sobat belajar bisa lihat nih kalau di sini ternyata diagonal itu, diagonal dari persegi, kan persegi sudutnya itu 90 semua ya. 90, di sini juga 90 dan 90. Nah, sobat belajar, kalau sobat belajar tarik diagonal, maka itu akan menjadi atau membuat persegi ini menjadi 2 bagian, yaitu ABD, nah yang sisi atas ini dan sisi bawah ini. Ya, jadi kalau kita tarik diagonal dari suatu persegi panjang, maka akan menjadi 2 bagian. Dan bagian itu, setiap masing-masing bagian adalah berbentuk segitiga siku-siku. Kenapa? Karena terdapat sudut siku-siku pada setiap segitiganya. Oke ya. Nah, karena kita sudah lihat segitiga siku-siku, maka kita langsung bisa menentukan nih bahwa dapat digunakan teorema Pitagoras pada bangun ini atau pada persegi panjang ini. Misalnya nih sobat belajar, kalau kakak kasih ya di sini
6 deh, 6 terus 8. Nah, misalnya persegi panjang ukurannya 6 dikali 8, kok gini kak? 6 kali 8. Oke, 6 kali 8, maka sobat belajar bisa cari diagonalnya. Nah, diagonalnya dengan cara apa? Dengan cara Pitagoras ya, dengan cara Pitagoras. Maka ini adalah sisi alas, ini adalah sisi tinggi atau B ya. Ini A, ini B. Maka yang diagonalnya adalah C. Baru deh sobat belajar masukkan aja atau substitusikan rumus. Pertama kita panggil dulu rumus Pitagorasnya, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka sobat belajar punya A dengan nilai 6. 6 kuadrat ditambah B-nya itu 8. C kuadrat. Oke, maka sobat belajar tinggal operasikan aja perhitungannya. 6 kuadrat itu 36 ditambah 8 kuadrat 64 sama dengan C kuadrat. Lalu dijumlahkan, ini dapat 100, C kuadrat sama dengan 100. Maka C akar dari 100. Akar dari 100 berapa? Yaitu 10. Maka C adalah 10. Nah, C sama dengan 10 ini dengan kata lain diagonal atau sisi BD, nih B ke D adalah 10 cm. Itu adalah salah satu cara penggunaan ya, penggunaan teorema Pitagoras, yaitu dengan digunakannya dibangun datar persegi atau persegi panjang di sini. Ya, jadi menggunakan teorema Pitagoras tidak hanya pada segitiga siku-siku, tapi persegi panjang juga kita bisa mencari diagonal. Oke, mencari diagonal persegi panjang. Oke, kita next. Maka terus apa aja kak kegunaan kalau kita bisa cari diagonal gitu? Nah, sobat belajar bisa nih. Kalau misalnya diketahui hanya diagonalnya aja gitu, hanya diagonal. Misalnya di sini ada 15, lalu di sini 9. Nah, sobat belajar kan belum bisa nih mencari tinggi atau luas dari persegi ABCD gitu kan. Ada persegi panjang ABCD, tapi hanya diketahui diagonal dan juga lebarnya atau panjangnya. Oke, jadi ada diagonal, ada panjang. Nah, untuk mencari luas persegi panjang kan sobat belajar harus mengkalikan ya, atau mengalikan BC atau panjang dikali lebar. Tapi sobat belajar hanya punya lebar, maka sobat belajar bisa cari dahulu kan, karena kita sudah mempelajari tadi teorema Pitagoras. Nah, kita cari dulu sisi yang panjang ini. Oke, jadi yang datar ini kakak bilang panjang, yang tinggi ini bilang lebar. Oke, berarti kita cari tinggi panjangnya, yaitu dengan cara berarti apa? Menggunakan teorema Pitagoras. Nah, yang diketahui adalah sisi terpanjang atau sisi miring. Maka untuk mencari sisi ini berarti sisi bukan terpanjang ya, sisi pendeknya ke sisi terpanjang dikurangi sisi terpendek yang lainnya. Sini jadi kakak punya berapa? 9 ya, 9 kuadrat. Oke, bayang ya. Jadi penggunaannya gitu untuk mencari salah satu sisi persegi nih. 225. Ini 81. 14. Oke, P kuadrat sama dengan 14. 144. Maka P adalah 12. Nah, dari sini sobat belajar sudah dapatkan nilai dari panjangnya nih atau P-nya, yaitu 12. Baru deh, kalau sudah tahu panjang, sudah tahu lebar kan sobat belajar bisa mencari luas dari perseginya sekarang, persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya kita sudah punya, itu 12 kali 9. Ini adalah 18/108. Oke, jadi gitu. Kalau dirasa diagonal nggak terlalu diperlukan, tapi
misalnya ya ada soal yang hanya diketahui diagonalnya aja. Nah, sobat belajar tentunya bisa menggunakan tadi dalil atau teorema Pitagoras, mencari satu sisi terlebih dahulu, maka mengkalikannya dengan lebarnya atau panjang dikali lebar. Jadilah luas persegi panjang. Oke. Lanjut kita masuk ke tadi yang kedua, itu diagonal ruang nih sobat belajar. Kita tahu belum diagonal ruang bentuknya seperti apa? Nah, di sini ada balok ya. Jadi balok. Kenapa nih Kak? Tadi persegi panjang dan juga balok. Kenapa enggak persegi dan juga kubus? Nah, kalau persegi kan sobat belajar sudah tahu tuh. Taunya apa? Kalau persegi kan sisinya sama ya. Misalnya sisinya A sama A gitu kan, persegi ya. Sisinya sama, maka diagonalnya hanya A akar 2 ya. Ya, jadi kalau persegi hanya A akar 2 aja gitu. Kalau balok sobat belajar tidak bisa akar 2 seperti itu. Sama nih di diagonal ruang. Kalau kubus berarti kalau dikubus nanti jadinya, kalau ini gambar kubus. Nah, kalau di sini A dan A, maka diagonal ruangnya gampang sobat belajar, yaitu tinggal A akar 3. Jadi untuk persegi, diagonal persegi itu A akar 2, diagonal persegi adalah A akar 2. Nah, diagonal ruang kubus yaitu A akar 3. Nah, makanya kita membahas di sini bukan persegi dan juga bukan kubus nih, melainkan balok dan juga persegi panjang. Gimana nih Kak untuk diagonal ruangnya? Nah, diagonal ruang kebayang ya, jadi bentuknya diagonal ruang itu diagonal yang membelah ruangan, karena ini bangun ruang ya. Jadi ada ruangannya. Diagonalnya yang mana? Diagonalnya yang membelah sebuah ruangan. Jadi kalau di gambar ini kakak contohkan itu adalah diagonalnya A ke G. Oke, jadi itu merupakan salah satu diagonal ruang pada balok ini. Selain A ke G apa lagi? Bisa B ke H. Oke, silang ya, silang yang membelah ruangan. B ke H, terus ada C ke E, lalu ke D ke F. Maka kita tarik salah satu aja, yaitu A ke G. Nah, sobat belajar bisa lihat nih di sini bahwa dari balok juga, nah nantinya akan terbentuk segitiga siku-siku. Mana tuh Kak segitiga siku? Segitiga siku-sikunya itu antara lain, karena kita ingin mencari ya. Jadi sobat belajar mau tahu nih AG itu panjangnya berapa, maka kita cari sisi-sisi yang berhubungan dengan AG nih. Sisi-sisi yang berhubungan dengan AG itu ada AG, lalu berhubungan dengan GC, lalu A berhubungan dengan C. Nah, sobat belajar bisa lihat nih di sini bahwa AGC atau ACG itu membentuk suatu segitiga. Segitiganya tidak lain adalah segitiga siku-siku nih. Oke ya, segitiga siku sobat belajar. Tarik agak miring gitu. Segitiga siku-siku dengan siku-siku di C. Maka kalau kakak tarik gambar lagi di sini, AGC ya atau ACG. ACG. Nah, sobat belajar jangan sampai salah menulis sudut siku-sikunya. Sudut siku-siku di gambar ini atau di ACG ini ada di C. Maka sobat belajar letakkan C di sudut siku-siku. Maka untuk mencari diagonal ruang balok, nah seperti gambar di samping, sobat belajar harus tahu AC. Nah, AC itu apa? AC tidak lain, dia juga merupakan diagonal suatu persegi panjang. Jadi persegi panjang ada diagonalnya. Kita cari dulu ini diagonal persegi panjang. CG adalah tinggi dari balok. Nah, diagonal dari persegi panjang apa tuh tadi? Diagonal persegi panjang itu adalah, kalau misalnya ini adalah lebar, ini adalah panjang atau terbalik. Sini panjang, di sini lebar, maka AC yang merupakan diagonal suatu persegi panjang itu adalah panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, ya kan? Rumus Pitagoras untuk mencari diagonal suatu persegi panjang. Panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Oke.
Nah, yang kita cari adalah AG. AG ya. AG. Berarti AG kita punya AG adalah AC kuadrat. Nah, AC kuadrat ditambah tarik ke sana deh. AG sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. AC-nya itu apa? AC-nya panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. CG-nya adalah tinggi kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk mencari diagonal ruang nantinya. Jadi di sini ada Pitagoras sebenarnya. Kuadrat, kuadrat, lalu kuadrat. Ini juga merupakan kuadrat. AG kuadrat. Nah, jadi panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat itu merupakan rumus untuk mencari diagonal ruang menggunakan teorema atau dalil Pitagoras tadi ya. Jadi AG kuadrat tadi awalnya dibentuk dari AC. AC kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat dijumlahkan lagi dengan tinggi, maka menjadi P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah tinggi dikuadratkan. Itu adalah tadi tentang pembahasan kita tentang Pitagoras dan penerapannya, yaitu untuk tadi ya mencari diagonal persegi dan mencari diagonal ruang ya sobat belajar. Mungkin itu aja materi yang dapat kakak sampaikan mengenai Pitagoras. Semoga materi yang kakak sampaikan dapat diterima dan dapat dimengerti oleh sobat belajar. Terima kasih sudah menonton untuk kesempatan kali ini. Terus semangat belajarnya sobat belajar, terus berlatih sehingga menjadi juara, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.